Kalau saya punya tips cuma dua. Luar biasa, Pak. Yeah. Kerupuk rasa temulawak. Trennya sekarang ini ngopi exhibition. Jadi Krif belum ada di market, langsung ada di exhibition. Kita yang bilang lucu, unik. Yang disampaikan oleh Pak Vincent tadi adalah layering harga. Kebetulan saya diajak. 2023. Iya. Setelah pandemi apalagi mereka Selamat sore semua, bertemu kembali di Tresnanku Padamu. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang masih muda, energik, dan ada satu inovasi yang dia keluarkan tentang satu produk UMKM pastinya ya. Ini yang saat ini saya anggap ini oke ya, karena inovasinya nggak sembarangan. Gimana caranya meng-create sebuah makanan, tapi makanan yang semuanya variannya adalah minuman. Nah ini unik sekali. Ya, kita hari ini langsung kenalan dengan ownernya, masih muda dan sekarang full time. Saya dengar full time, nanti biar dia orangnya cerita sendiri ya. Oke, Pak Vincent. Iya. Selamat sore, Selamat Pak sore. Vincent sudah datang ke Tresnan. Iya. Dan ini produknya unik sekali, Pak. Saya kepengen tahu nih, dan tentu saja teman-teman juga kepengen tahu dari Pak Vincent secara langsung. Pak Vincent, kenapa kok kepengen banget kenalin sebuah produk bentuknya snack tapi variannya minuman. Tapi sebelum itu Pak Vincent, bisa kenalan dulu dengan teman-teman. Nah, silakan Pak. Ya, selamat sore sahabat Tresnan ya. Perkenalkan, saya Vincent. Saya memproduksi kerupuk Krif ini. Kerupuk Krif yang saya produksi ini ada 3 varian rasa, yaitu ada cappuccino, ada anggur, ada varian matcha juga. Semuanya berawal dari minuman-minuman yang saat ini mungkin lagi kekinian. Gitu. Ya. Pak Vincent sendiri kenapa kok tertarik membuat kerupuk ya? Ini berarti kerupuk Ya, betul. Kerupuk Krif gitu ya. Iya. Apa yang melandasi Pak Vincent sendiri kok membuat kerupuk tapi minuman? Ya, pertama-tama kita ini berawal dari yang produk kita yang cappuccino, yang ini. Cappuccino ini saya melihat bahwa orang ini kan trennya sekarang ini ngopi. Nah, orang ini ngopi-ngopi terus. Nah, saya ini kepikiran bagaimana orang-orang yang biasanya ngopi, tidak sempat ngopi, tapi tetap bisa menikmati kopi. Nah, akhirnya itu, Pak Adi. Oh, Terciptalah kerupuk dengan rasa kopi ini. Oh gitu. Iya. Jadi ini memang benar-benar rasanya kopi ya Pak? Betul. Karena banyak orang yang menganggap Cappuccino. "Oh, itu kopinya beneran atau enggak. Ini beneran ya? Iya, beneran kopi. guys ya, beneran ya. Jadi awalnya hanya seperti itu ya? Iya, awalnya seperti itu. Nah, teman-teman perlu dicermati bahwa ternyata ide-ide itu kadang-kadang bisa muncul sebelum kita memikirkan ide itu sendiri ya. Seperti Pak Vincent misalnya, membaca sebuah peluang dari sekarang trennya adalah orang selalu ngopi ya. Dimanapun juga kopi selalu Rame ya. rame Iya, gitu ya. betul. Nah, dari sekedar ide-ide awal yang iya kenapa ya kalau misalkan dari kopi ini kalau orang sulit beli kopi, ngaduk kopi, kenapa nggak dicampur dengan makanan yang ringan terus kemudian kita langsung makan? Dan sama aja dengan kita ngopi. Dan ternyata terciptalah Krif. Iya, betul, Pak. Betul ya? Betul. Langsung 3 varian, langsung ya Pak ya? Iya. Langsung 3 varian. Iya. Dan dari outlook tampak depannya kita sudah tahu bahwa ini tidak dikerjakan dengan sembarangan. Dari desain packagingnya seperti ini tampak depannya dan ini tampak dari belakangnya. Bahkan saya lihat ini Pak Vincent, dari sisi nutrition fact-nya aja komposisi termasuk proporsionalnya dalam sebuah packaging ini sudah menggunakan internasional standar. Iya, betul, Pak. Begitu ya. Iya. Jadi dari tampilan ini juga sudah dipikirkan. Jadi sebelum membuat produknya itu sendiri sudah dipikirkan bagaimana caranya produk ini nanti tinggal berangkat aja ke luar negeri. Iya. Gitu ya. Iya. Karena memang salah satu tujuan di Tresnan ini adalah bukan hanya berbisnis secara domestik. Memang labelnya UMKM, tetapi punya potensi sampai ke mancanegara. Dan ini sangat penting buat Anda ketahui. Oke, Pak Vincent, kalau boleh tahu nih, lebih detail lagi. Pak Vincent create Krif ini kapan, Pak? Awalnya awal September rasanya, Pak ya. Awal September. Itu 2 minggu sebelum event kita di Bali International Expo, Pak. Oh, Iya. barusan ya? September barusan. Kebetulan saya diajak. 2023. Iya. September 2023. Jadi pas pandemi baru berakhir ya Pak Iya, ya, betul. mulai berganti ke masa yang lebih normal lagi, Iya. itu sudah langsung masuk ke exhibition. Langsung masuk exhibition gitu, Jadi Pak. Krif belum ada di market,
langsung ada di Langsung. exhibition. Kita pertama kali memperkenalkan di Tuh. exhibition. Nah, ini salah satu pemikiran yang out of the box, di luar nalar. Bagaimana caranya kita meng-create sebuah produk dari Pak Vincent ini, ternyata tidak langsung serta-merta langsung dimasukin dalam sebuah marketplace atau kemudian atau punya outletnya sendiri. Tetapi cara yang paling smart adalah dimasukkan dalam sebuah exhibition. Seperti itu ya Pak? Iya, betul Pak. Kalau boleh tahu Pak, di exhibition itu exhibition yang kelasnya lokal biasa atau bisa ke mancanegara atau B2B atau yang sifatnya seperti apa Pak exhibition? Yang ke mancanegara kemarin ya Pak ya? Yang ke kita mancanegara? mulai. Betul. Di mana Pak? Banyak internasional yang ikut juga sih Pak kemarin itu. Oh iya, Brand-brand. di Bali ya Pak ya? Oh iya di Bali. Di Bali ya? Lokasinya di Bali. Oke. Ya. Jadi langsung terjun ke sana? Betul, langsung terjun ke sana. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira animonya teman-teman yang datang ke sana ngelihat Crave, nyoba Crave gimana Pak? Luar biasa Pak. Iya. Banyak yang kagum juga sih sama rasa-rasa yang kita bawa ini kemarin itu. Banyak yang bilang lucu, unik. Wah, rasa itu bisa lucu dan unik Iya. ya. Karena memang di Crave ini Pak Vincent banyak sekali bercerita dengan saya ide-ide awalnya seperti apa. Saya tinggal meneruskan aja. Oh, kira-kira kepengennya seperti ini. Goalnya adalah nanti bisa ke mancanegara Iya, juga. betul, Pak. Dan juga ada jalur resellernya juga ya Pak Iya, ya. betul, Ada Pak. jalur reseller, kemudian jalur masuk Distributor ke juga ada kita. distributor juga ada, masuk ke modern market Iya, juga ada, betul. gitu ya Pak Iya. ya. Dan salah satunya adalah langkah yang cukup apa ya? Cukup berani dari Pak Vincent ini langsung masuk ke exhibition yang sifatnya internasional dan bukan di Surabaya, walaupun ini asli dari Surabaya, langsung terbangnya ke Bali. Iya, betul Pak. Itu nekat. Pak Vincent, ini menarik banget ya. Ini buat teman-teman juga bisa belajar langsung dari bukan kasus ya, tapi dari jalur cerita yang apa yang Pak Vincent telah sampaikan gitu. Pak Vincent punya dream apa dengan Crave ini? Saya pengen Crave ini bisa besar sih Pak. Bisa dinikmati sama seluruh orang di dunia Pak. Itu ya. Itu ya. Heeh. Visinya sendiri Pak? Visinya ya semoga Crave ini bisa menjadi snack nomor 1 lah. Gitu ya Pak? Iya di dunia. Jadi memang setiap pekerjaan, setiap bisnis, jangan dikecilkan artinya dari sebuah visi. Betul. Pak Vincent sudah ngasih satu contoh yang sangat apa ya, sangat menginspirasi buat kita semua karena dari UMKM itu punya satu visi bahwa produk ini nantinya akan mendunia dan dari produk ini akan menjadi snack nomor 1 di dunia. Iya. Itu adalah sebuah visi yang sangat besar dan percaya nggak percaya, jika teman-teman di sini punya visi yang sebesar Pak Vincent, kalau cuma di angan-angan nggak disebutkan, sulit terjadi. Pak Vincent ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa jadi inspirasi buat Anda. Jangan takut membuat visi, jangan takut membuat impian. Iya, betul Pak. Dan jangan takut diucapkan. Pak Vincent nggak takut kalau ini Enggak. dilihat jutaan orang nih. Nggak takut ya? Nggak takut ya? Iya. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau Anda sendiri sebagai ownernya, terus Anda ditanya visinya apa Bu? Visinya apa Pak? Terus kemudian Anda bilangnya cuma, ya kita ini kan masih baru mulai kecil-kecilan. Ya akhirnya sampai kapanpun ya kecil-kecilan gitu ya Pak Vincent ya. Justru visi dan impian harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum kejadian. Betul. Kalau kejadian, ya itu bukan jadi visi lagi, karena sudah kejadian, Iya, gitu ya Pak Vincent betul. ya. Oke, Pak Vincent, kalau boleh tahu kenapa kok memilih 3 rasa ini? Ada matcha, ada grape atau anggur ya, ada Oke. cappuccino. Kenapa? Kan Ada- banyak tuh minuman Iya. yang lain. Kok nggak rasanya kerupuk, rasa temulawak? Ya kenapa? Mungkin nanti Pak. Saya Mungkin kasih nanti. ide. Oke, Mungkin kenapa nanti kita Pak? akan buat yang versi tradisional. Nah, itu saya ngasih ide lagi. Kalau yang cappuccino ini kan memang kita lihat tren akhir-akhir tahun ini Ya. mulai naik ya. Ya. Tren-tren kopi orang-orang ngopi setiap hari lah. Ya. Jadi kita kepikiran buat kenapa kok nggak ada kerupuk yang rasanya ini kopi kayak gitu Pak. Ya. Nah, Terus berawal kalau dari grape situ. ini, Pak? Kalau yang grape ini karena kita melihat juga selain kopi orang-orang itu yang kelas-kelas atas itu biasanya minumannya wine Pak. Oh, baik. Wine. Kelas atas Nah. nggak ya? Ayo. Nah, biasanya kalau minum wine itu saya kepikiran juga kalau minum wine itu kalau nggak ada temannya itu kurang ya Pak ya rasanya. Oh gitu ya. Iya. Jadi temennya? Temennya ini Pak. Oh, ya? Temennya ini buat minum wine. Jadi saya kepikiran itu Pak. Jadi walaupun kita minum wine, tapi rasa dari wine itu nggak hilang Pak. Karena kerupuk kita juga rasanya anggur juga. Oke. Iya kayak gitu. Yang matcha Pak? Nah, yang matcha ini saya kepikiran selain kedua varian ini, selain orang suka ngopi dan suka wine, yang agak baru trennya saat ini itu matcha Pak. Matcha itu beberapa orang ini mulai menyukai kayak gitu.
Dan mereka menjadikan itu minuman sehari-hari juga karena manfaatnya itu bagus juga ya. Oke. Ada antioksidannya juga, buat kesehatan oke juga. Oke. Jadi saya berpikiran kalau snack dari matcha ini oke juga sih harusnya ya. Karena masih minuman-minuman kayak gitu sih Pak. Dari 3 ini yang best seller yang mana Pak? Dari Misalnya yang perjalanan. cappuccino. Tetap cappuccino ya Tetap Pak? cappuccino Pak. Oh iya. Iya. Cappuccino ya? Cappuccino, Oke. betul. Pak Vincent, kalau saya boleh tahu nih, teman-teman juga pengen tahu pasti. Segmentasi untuk produk yang kita kembangkan atau kita buat itu penting nggak sih? Penting sekali Pak. Penting ya? Penting sekali. Kenapa Pak? Karena kita tahu segmentasi kita, itu kan menentukan ini kita juga Pak, harga jual kita, packaging kita seperti apa, terus habis gitu kita mau membranding suatu produk kita ini seperti apa, biar produk kita ini tepat sasaran. Oke. Di customer ini tepat Pak. Kalau misalnya kita brandingnya biasa-biasa tapi target market kita itu yang luxury premium, itu nggak akan kena juga. Nggak Produk akan. kita nggak akan laku juga seperti itu. Oke. Jadi sangat penting sih memang layering di Oke. customernya itu. Oke, kalau saya garis bawain ada 2 hal penting dari tentang bagaimana kita menempatkan produk kita untuk mencapai segmentasi yang seperti apa. Yang pertama, yang disampaikan oleh Pak Vincent tadi adalah layering harga. Strategi pricingnya harus tepat. Betul. Kalau segmentasinya nggak jelas, pasti layering pricingnya nggak jelas. Betul. Begitu ya? Iya. Dan kalau segmentasinya nggak jelas, pricingnya nggak jelas jualnya berapa, otomatis untuk pembelian bahan bakunya akan ngawur. Betul. Ngefeknya sampai ke situ ya? Ngefek ke situ. Itu dari sisi pricing ya. Terus kemudian yang kedua adalah branding. Seperti yang Pak Vincent tadi bilang. Kalau misalkan ini ditempatkan di posisi segmentasi yang atas, maka yang kita lakukan untuk brandingnya adalah gimana caranya masuk ke kelas atas. Betul. Kalau segmentasinya ke anak muda, otomatis bagaimana ini bisa meraih hatinya anak muda yang disasar oleh produk ini. Jadi itu 2 catatan yang sangat penting, Pak Vincent. Iya, Ya. betul. Kalau boleh tahu Pak, Krif ini kira-kira masuk ke, bukan kira-kira ya, Pak Vincent pasti sudah tahu ya. Pak Vincent sendiri segmentasinya kemana Pak kalau Krif? Segmentasinya ke menengah atas Pak. Menengah atas. iya. Pantesan packagingnya apik. Ya. Dan, memang kebanyakan Pak ya, kalau kita berbicara segmentasi, produk Bapak masuk ke segmentasi menengah ke atas, itu pasti diperhatikan banget tentang hal-hal yang detail ya Pak. Betul Pak. Bener ya? Karena memang segmentasi menengah ke atas setelah pandemi apalagi, Iya. mereka concern ke kesehatan. Betul. Jadi otomatis tidak menggunakan bahan baku yang nggak sehat. Iya. Begitu ya Pak Pasti ya? Pak. Dan ini pasti saya kepengen tahu juga Pak, mungkin teman-teman juga tahu. Kepengen tahu bagaimana caranya Bapak bisa memilah bahan baku yang sekiranya bisa menunjang dari produknya Krif ini. Kita tes dulu Pak. Nah, saya tanya dulu Pak. Iya gimana Pak? Kita tes dulu ya. Iya. Bapak Siap, ngomong siap, sendiri siap. sih. Oke, Iya. tes dulu. Sekarang saya tanya Pak. Banyak orang di luar sana tidak mengerti atau belum mengerti tentang bagaimana ketika kita dihadapkan sebagai seorang UMKM untuk berbisnis. Pak Vincent mengalami dari UMKM, termasuk saya dulu juga di UMKM, ada produk di UMKM. Nah, Pak, apakah Bapak ketika punya ide, punya dream, punya tujuan, punya visi tentang Krif, terus tiba-tiba produknya jadi seperti ini, Pak? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Yakin ya Pak? Iya. Yakin ya Pak? Yakin. Karena banyak di luar sana yang mengeluh. Belum punya ide, belum punya visi, sudah mengeluh. Karena setahu saya, dan saya juga berpengalaman, dulu zaman saya punya produk sendiri, yang ngawalinya sendiri. Iya betul Pak. Nyoba ngaduk sendiri, mix ini sama ini, bener Pak? Betul Pak. Betul ya? Betul Pak. Dari anggukannya itu sudah mantap ini. Oh, Pak ngerti Pak. Betul ya? Iya betul. Berarti mulai dari hulu ke hilir dikerjakan sendiri. Iya. Iya Pak. Iya betul Pak. Beli bahan baku sendiri. Iya betul. Milih warnanya juga sendiri. Iya betul. Ngurusin packaging sendiri. Packaging sendiri. Terus dosnya juga, Dosnya juga. gramasinya ngatur sendiri. Iya. Ngitung HPP sendiri. Iya. Buat digital Pembukuannya juga, iya. Pembukuan juga. Iya. Iya betul Pak. Ya berarti sama. Pak, kok mau? Kan banyak orang juga nih. Pak Vincent kok mau ya? Padahal dia sendiri juga melakukan itu. Kenapa Pak kok mau? Ya saya melihat sih ya semua pengusaha besar itu pasti anu lah ya Pak ya. Nggak ada yang mulainya langsung tiba-tiba besar gitu. Ya. Mereka pasti punya cerita kesuksesannya sendiri-sendiri. Nah cerita kesuksesannya ya pasti dari awalnya ya merintis dari bawah juga sih Pak. Mengerjakan semuanya sendiri kayak gitu. Iya. Kecuali kalau warisan ya Pak. Beda lagi. Tuh teman-teman Iya. jadi ya disimak baik-baik ya.
bukan hanya labelnya owner aja, bukan labelnya CEO atau direktur, enggak. Kalau MKM pasti dikerjakan dari hulu ke hilir. Betul. Bener ya Pak? Iya. Jadi kalau tahu salahnya di mana, ya tahu mengerjakannya di Iya, mana, betul. gitu ya. Tadi sempat diomongin tentang dapat warisan. Teman-teman, kalau saya punya tips cuma 2. Kalau kepingin langsung kaya atau sukses ya. Pertama, kawin dengan anaknya orang kaya. Itu. Bener ya? Iya, betul, Pak. Kalau enggak, cuk ya. Yang kedua, saya nggak bocorin di sini. Pak Vincent balik lagi ke sini. Pak, kenapa kok tertarik untuk dipasarkan atau didisplay atau berkembang atau maju bersama dengan Tresnan? Ya karena saya melihat ini Pak, potensinya Tresnan ini ya ke depannya ya. Tresnan ini kan memang baru saat ini baru di Surabaya aja. Iya. Tapi visinya kan memang rencananya di seluruh Indonesia. Iya. Bahkan luar ya Pak ya. Luar negeri. Juga ya Tresnan ini. Nah, kalau kita masuk di Tresnan ini kan kita ibaratnya dipermudah lah Pak di dalam melakukan promosi, di dalam penempatan produk kita. Jadi kita sudah ada apa namanya? Store sendiri Pak. Oke. Jadi kita ini serasa memiliki store di Tresnan ini kayak gitu. Oke. Dari tahapan-tahapan kurasi atau seleksi di awal, masuk di Tresnan itu tidak mudah. Iya, betul Pak. Jadi teman-teman jangan nganggap kalau masuk Tresnan ini gampang Pak, tinggal titip bayar listing fee, enggak. Betul. Karena di Tresnan dikondisikan bagaimana teman-teman UMKM saja yang kami terima, tetapi dengan catatan bahwa teman-teman UMKM yang mau berjuang. Kalau hanya sekedar punya produk dan punya uang, tidak bisa masuk ke Tresnan. Karena harus punya story behind the product, harus ada sesuatu yang diceritakan bagaimana gairah pelaku usaha UMKM ini sampai bisa menembus internasional. Iya, betul. Karena itu nggak mudah. Ya. Dan hari ini salah satu contoh yang konkret, yang real adalah Pak Vincent dengan Griffnya. September 2023, nggak pakai lama langsung ikut eksibisi internasional, dan hari ini produknya sudah ada labelnya Tresnan Approved. Artinya sudah berhasil melalui 5 tahapan yang kita berikan. Dan 5 tahapan di Tresnan adalah bukan sekedar ngomongin tentang materi saja, atau pembelajaran, tidak. Ya. Tapi langsung bagaimana produk ini dikenalkan secara bisnis yang real bisnis. Jadi bukan hanya pengajaran saja. Ya. Enggak, yaitu kita akan dapetin juga di sini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita memasarkan produk-produk yang unggulan ini bukan hanya dikenalkan, tapi dijual. Karena banyak sekali orang yang salah kaprah. Loh kan produk saya sudah dikenalkan sampai mancanegara. Lah iya kan cuma dikenalkan, kan belum dapat duitnya sih. Nah kalau kita benar-benar mengawal bagaimana produk-produk ini nantinya bisa laku di market internasional. Ya. Seperti itu. Jadi ya kalau sudah ada stemnya ini, Tresnan Approved, ya otomatis sudah lolos 5 tahapan. Bagi calon buyer pun ya, di luar negeri, begitu tahu tentang, oh profilnya Tresnan seperti ini, berarti sudah nggak usah repot-repot lagi, tinggal datang ke butik snacknya Tresnan, datang ke Surabaya, atau Zoom bersama kita, tinggal tunjukin aja, oh ini yang sudah ada labelnya Tresnan Approved, selesai. Tinggal mereka membeli, atau mereka memilih produk-produk yang sesuai dengan marketnya mereka. Gitu. Betul. Pak Vincent, kalau boleh tahu lagi, lebih detail dikit aja, produk ini Pak Vincent sampai mau untuk apa ya, ngawalin semua sendirian, memikirkan bagaimana tentang marketnya nanti, bagaimana gambaran digital marketingnya juga. Dan saya lihat Pak Vincent ini benar-benar serius, karena sebelumnya Pak Vincent ini bulan lalu masih terikat kerja dengan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia, sangat besar di Indonesia, dan hari ini memutuskan untuk full time mengerjakan produk ini. Apa yang sekiranya Pak Vincent benar-benar dedikasikan produk ini untuk siapa? Ya, saya ingin produk ini bisa memenuhi lah Pak kebutuhan di masyarakat saat ini. Karena saya melihat produk-produk yang saya tawarkan ini memang belum ada di pasaran kayak gitu. Ya. Jadi saya ingin orang-orang ini bisa merasakan produk-produk yang unik seperti ini. Bukan hanya produk-produk yang sudah ada kebanyakan sekarang ini. Kalau sekarang ini kan kebanyakan saya lihat itu orang-orang itu hanya produk-produk yang asin-asin ya Pak ya. Asin-asin, kalau nggak gitu mainannya di pedes-pedes gitu ya Pak ya. Kalau nggak asin pasti pedes, nggak asin pasti pedes kayak gitu. Makanya pada saat kita nyobain kerupuk yang rasanya manis ini, rasanya orang-orang itu langsung kaget. Oh bisa juga ya, ternyata kerupuk itu dibuat dengan rasa seperti ini kayak gitu. Oke. Berarti didedikasikan untuk
teman-teman pecinta snack Betul. Ya. untuk bisa memiliki satu cita rasa yang terbaru yang mungkin sebelumnya nggak pernah kebayang, Nggak pernah jadi kebayang. bisa kebayang. Betul. Kalau boleh tahu lagi Pak Vincent, itu kan untuk eksternal. Kalau dari sisi pribadi sendiri, Pak Vincent mau bangun bisnis ini mati-matian sampai hari ini. Itu untuk siapa, Pak? Untuk keluarga pastinya, Pak. Keluarga. Iya, pasti untuk keluarga. Kuncinya adalah di keluarga. Betul. Bahwa Pak Vincent sudah bekerja di perusahaan yang besar di Indonesia. Saya nggak nyebut merek, nanti kena. Dan bulan ini beliau resign dari sana dan full time untuk mengerjakan bisnis Grip. Yang mungkin penghasilannya masih belum sebesar gaji Iya, di sana. betul, Pak. Tapi yang jelas dream-nya dia lakukan untuk keluarganya. Dan thank you banget Pak Vincent sudah berbagi ke kita, Iya. berbagi ke teman-teman yang lain, sharingnya sangat menginspirasi. Dan saya nggak bisa janji produk ini akan terbang ke luar negeri atau enggak. Tetapi yang pasti kita sama-sama berjuang untuk ini terrealisasi. Iya, amin. Dengan Tresnan saya yakin kita juga bisa go internasional. Iya, amin. Terima kasih sudah mampir di Tresnan. Terima kasih juga Pak, Dan- tadi sudah diundang ini. Teman-teman kalau kepengen Pak Vincent datang lagi ya, bawa anaknya, mungkin anaknya lucu soalnya. Tulis di komen ya, jangan lupa. Oke, terima kasih Pak Vincent. Terima kasih teman-teman. Terima See you kasih next teman-teman time. semua. Tresnanku, Padam. Tresnanku Padam.